Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mau mengajak kita sebelum melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini Senin 6 Juli 2026 tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya akan bacakan untuk kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam bahasa daerah dikatakan, unang mahurohani halak midaho sialah haposomi, alai gabetiruan ni akan aporsea maho dipakatayon, diparange, diholong ni roha, dihaporseaon nang dihatomanon. Demikian firman Tuhan. Jadilah teladan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari muliakan dan puji nama Tuhan atas segala kehidupan yang saudara terima saat ini. Kembali firman Tuhan mengingatkan kita dengan pesan super biasa lewat Paulus tentang keteladanan. Sadar atau tidak sadar, setuju atau tidak setuju, kita sering mendengar dan mengalami hal seperti ini. Keteladanan itu ditujukan hanya kepada seseorang yang pintar, kaya. Apakah saudara setuju dan menerima pandangan seperti ini? Hal inilah yang akan diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita semua. Siapakah yang menjadi teladan? Hanya anak-anak Tuhan, hanya pengikut Kristus, hanya orang Kristen. Itulah yang terpanggil menjadi terang dan garam dunia atau dalam sikap dan sifat menjadi teladan. Teladan itu ialah sifat dan sikap yang baik, yang patut ditiru dan patut menjadi contoh. Mengapa kita harus menjadi teladan? Hal inilah yang akan Paulus lakukan kepada Timotius sebagai anak. Dan dia tidak mau kalau Timotius itu direndahkan, dipandang remeh karena dia masih muda. Karena dengan menjadi teladan dalam sikap dan sifat, kita tidak akan dipandang remeh lagi. Sekalipun masih muda. Paulus menyampaikan menjadi teladan adalah perintah Tuhan lewat firman-Nya, bukan pilihan. Demikian kita sebagai orang muda. Jika ingin dihargai, tunjukkanlah bahwa kamu itu pantas dihargai lewat sikap, lewat sifat yang menunjukkan bahwa sekalipun kita masih muda, namun pantas dihargai. Pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita menjadi teladan? Yang pertama sekali, jadilah teladan dalam perkataanmu. Banyak ayat firman Tuhan yang menunjukkan bahwa perkataan itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Seperti contoh, Abraham adalah partner Allah yang mendengar suaranya langsung, namun tidak memakai perkataan yang baik. Akibatnya dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Bisa kita lihat dalam Bilangan 20 ayat 8 dan ayat 10. Musa hanya diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang Israel di depan bukit batu dan mereka akan mendapat air. Namun yang Musa lakukan sebelumnya, ia mencaci orang Israel terlebih dahulu. Hai kamu orang-orang durhaka, memang orang Israel keras kepala, namun bukan alasan untuk mencaci mereka. Sehingga Tuhan berkata, Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku. Mari kita membaca Efesus 4 ayat 29, Efesus 5 ayat 4. Kedua bagian firman Tuhan itu bercerita soal bagaimana menggunakan kata-kata yang baik dan yang memberkati. Dan mari kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi dalam Matius 7 ayat 12. Ayat ini menunjukkan bahwa standar yang kita pakai dalam menilai atau bertindak kepada orang lain akan dipakai kepada kita. Dan bila kita memahami kebenaran itu, saya yakin kita akan lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, jadilah teladan dalam kasih.
Berbicara tentang teladan dan hubungannya dengan kasih, sudah tentu kita tidak akan melupakan prinsip-prinsip kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Namun ada satu bentuk kasih yang sering disalahartikan orang, ialah teguran. Matius 18 ayat 15 berkata, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan banyak lagi ayat firman Tuhan yang berbicara tentang menegur mereka yang salah. Dan konsep kita kebanyakan bahwa kasih itu berarti memberi, memuji, dan sebagainya. Teguran lebih identik dengan kebencian, sehingga ketika kita ditegur bukannya menjadi baik, malah ada timbul kebencian. Dan ada satu kata mutiara yang baik untuk itu, ialah kita cenderung lebih memilih dihancurkan oleh pujian daripada diselamatkan oleh kritikan. Oleh karena itu, sebagai bentuk kasih, kita juga harus berani menegur yang salah karena kita mengasihi dan ingin menjadi lebih baik. Namun tentu setelah menegur, kita juga harus memberi solusi. Yang ketiga, jadilah teladan dalam kesetiaan. Kata setia identik erat hubungannya dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, bagaimana menjadi teladan dalam kesetiaan? Ialah sikap bertanggung jawab kepada Allah dan sikap hidup kita yang berkenan kepada Allah dan bertanggung jawab kepada sesama lewat melakukan dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita, seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22, mencatat kesetiaan itu adalah salah satu bentuk dari buah roh. Yang keempat, jadilah teladan dalam kesucian. Bicara soal kesucian dan kekudusan hidup seringkali menjadi hal yang tidak menarik bagi sebagian orang, karena ada orang yang beranggapan bahwa yang harus hidup kudus itu hanyalah hamba Tuhan. Kita masih hidup di dunia, jadi wajar saja kalau kita masih berdosa. Ini pencapat yang salah. Karena apa yang dituliskan dalam Lukas 1 ayat 73-75, di situ berbicara bahwa Allah mengaruniakan keselamatan kepada kita supaya kita yang berdosa ini dapat beribadah kepadanya dan hidup dalam kekudusannya. Ini tujuan Allah dalam karya penyelamatan, yaitu bahwa kita dapat hidup kudus di dalam dan di hadapannya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, kamu harus kudus karena aku adalah kudus. Kalau ada yang berkata hidup kudus itu sulit sekali, ya benar, sangat sulit. Dan karena sulit, kita membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup di dalam kekudusan. Sejak kita melakukan tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, maka kita akan menjadi sombong rohani. Sebab itu tetaplah berusaha untuk hidup kudus dengan senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keteladanan marilah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dimanapun kita berada dan apapun kondisinya, jangan pernah berubah. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi teladan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur atas kehidupan kami pada pagi hari ini, di mana kasih setia Tuhan masih memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, apapun yang sedang mereka alami, apapun kehidupan yang mereka jalani. Jika ada dari antara mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan. Jika ada dari antara mereka yang menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan, kami memohon berkati mereka, kuatkan hidup mereka. Dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir memberikan keadilan, memperbaharui setiap hati dan pikiran para elit-elit politik, dan begitu juga dengan warga negara Indonesia ini, supaya kami saling menerima, saling bertoleransi dan penuh kedamaian. Kami berdoa buat gerejamu HKIP, secara khusus Tuhan HKIP Bandung, Resort Bandung ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati pimpinan gerejamu, para pelayan, parhaladu, dan begitu juga dengan jemaat.
Kami yakin Tuhan akan memberkati melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terimalah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lakukan aktivitasmu sebagai anak-anak Tuhan dan teladan dalam hidup. Horas.